wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajah melaksanakan daripada pengajian kita. Setelah kita melaksanakan salat subuh setelah berjamaah, maka terus bagaimana kita beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Man shalla salatan fil jama'ati ma'al muslimin arba'ina yawman la tafuthu rak'atun kataballahu lahu bara'atan minan nifaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang aktif sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal oleh imam rakaatnya, ya, pasti Allah menulis baginya bebas dari nifaq, bebas dari kemiskinan. Man shalla subha thumma jalasa liyazkurallaha ta'ala yu'tihi Allah ta'ala fil firdausi sab'ina qasran min zahabin fiddah. Siapa yang sholat subuh lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membangunkan 72 gedung dari emas dan perak nanti di surga Firdaus. Subhanallah. Karena sesungguhnya innama mathalus sholati kamathali nari jarin ala bab ahadikum yaghtasilu fihi kullu yawmin khamsa marrah hal yabqa alaihi wasaqu qala la qala kasari sholatu tagsilu dzunub. Bahwasanya sholat itu diumpamakan seperti sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir di depan rumah seseorang. Dia mandi 5 kali setiap hari. Kira-kira masih adakah kotoran pada tubuhnya? Maka para sahabat waktu itu menjawab, tentu tidak ada sisa kotoran pada tubuhnya. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, qala kadzalika sholatu tagsilu dzunub. Seperti itulah sholat, membersihkan daripada dosa-dosa pelakunya. Nah, pada kesempatan ini kita membicarakan tentang kemuliaan kita di dalam majelis agar kita tak semangat belajar dan belajar. Orang yang memberikan pengajaran, pembelajaran, pengajian juga belajar. Tidak ada istilah kita menggurui, ya. Tidak ada istilah kita mengajar. Kita sama-sama belajar pada pentingnya ilmu. Karena ilmu ini lebih penting daripada amal, ya. Ilmu sekalipun tanpa diamalkan, ya, ia tetap utuh keadaannya. Tetapi sebaliknya amal dia tidak akan terwujud dengan meninggalkan ilmu. Itu hal yang pertama daripada keutamaan ilmu. Yang kedua, ilmu ini sekalipun tidak diamalkan, ia bermanfaat bagi pemiliknya. Tetapi sebaliknya amal tidak bakal berguna dengan meninggalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, amal bersifat pasif, ya. Tetapi sebaliknya ilmu ini bersifat aktif, dia menyinari daripada lingkungan sekitar kita seperti pelita, ya, seperti lampu. Kemudian keempat, ilmu ini makamnya para nabi. Al ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Makam ulama umat kebaikan nabi-nabi bangsa Israel. Yang terakhir, ilmu ini sifat Allah al-alim. Tetapi amal hanya bersifat manusia, sifatnya manusia. Pada kita memaklumi bahwa sifat Allah itu lebih utama daripada umumnya sifat manusia. Makanya ketika Nabi Sulaiman ditanya itu tentang masalah keutamaan ilmu daripada harta, dalam kisahnya
Uyira Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mulki fahtara al-ilma wa utihu al-ilma wal mulka. Ya. Dikisahkan ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu dan amal, apa yang dia dipilih? Yang dipilih adalah ilmu, sehingga semuanya terkumpul bisa jadi raja. Maka ditafsirkan daripada hukama setelah ulama hikmah menyatakan bahwa ilmu itu mempunyai 3 huruf, ya. Ilmu ini mempunyai 3 huruf. Yang pertama huruf Ain, yang kedua huruf Lam, yang ketiga adalah huruf Mim. Ain ini bermaksud iliyin, artinya makam tertinggi. Makam tertinggi. Lamnya adalah latif. Latif itu artinya halus, lembut, pemurah, tenang. Dan terakhir Mim. Mim ini mul, artinya kerajaan. Maka ketika huruf tersebut berkaitan dengan pemiliknya, Ain dapat menjunjung pemiliknya ke tingkat derajat yang tertinggi, ya. Lamnya dapat membina pemiliknya berwatak yang lemah lembut, ya, tenang, pemurah, dermawan. Dan Mimnya adalah pemimpin kerajaan. Taman diri kita ini semua pemimpin. Marra'amin, ya. Seorang pemimpin juga bagaimana dia mencegah daripada kemungkaran pada dirinya sendiri, ya. Kita ini semuanya bagaimana menjadi pemimpin diri kita supaya kita bisa menjaga diri kita. Wa qul rabbi zidni ilman. Inilah doa-doa selalu disampaikan kepada kita untuk bagaimana ilmu ini, pengetahuan ini, supaya kita ilmu ini kita bertambah dan bertambah. Itulah pentingnya ilmu. Dulu bahwasanya Rasulullah berangkat ke masjid. Setiba beliau di pintu masjid ternyata ada setan berada di situ. Lalu beliau bertanya, "Hai setan, kenapa kau berada di sini? Apa mau?" Dia menjawab, "Sebetulnya aku hendak masuk ke masjid untuk menggoda orang yang tengah sholat. Ya. Namun apa daya saya, rasa gentarku terhadap seorang pria yang tengah tidur." Ada yang tidur pada waktu itu di dalam masjid itu, mengakibatkan rencanaku ini gagal. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, "Hai setan, kenapa kau tak gentar berhadapan dengan orang yang sholat?" Ya, padahal dia tengah beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak ganggu dia supaya di sholatnya ke sana kemari, dia main-main dalam sholat. Ya. Maka pada waktu itu dia menjawab, orang yang tengah mengerjakan sholat itu orang bodoh. Orang bodoh, jadi tidak ada ilmunya, ya, gampang dia terpedaya. Tetapi orang yang tengah tidur itu orang yang pintar, orang alim. Dia suka mendengarkan pengajian, suka baca buku, ya, sering menghadiri majelis-majelis, ya, ilmu. Nah, khawatir saya nanti dia bangun dia sholat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Naumul alim khairun min ibadati jahil." Tidurnya orang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu kita ini bermanfaat, apa yang disampaikan ustaz kita, guru-guru kita bermanfaat, ya. Karena julusus sa'at indal ulama habu ila min ibadah. Duduk saja kita seperti ini, mendengarkan ustaz kita, ulama kita itu, 1 jam lebih digemar daripada ibadah 1000 tahun. 1000 tahun belum tentu kita berumur 1000 tahun. Kita duduk aja seperti ini sejenak sebentar aja, 1 jam kan lebih digemari daripada kita beribadah 1000 tahun. Bahkan khairud dunya wal akhirah mal ilmi wa syarafud dunya wal akhirah mal ilmi wal alimul wahidul akbar min jihadil fadli inda Allah Ta'ala min alfi syahid. Keutamaan dan kemuliaan dicapai di dunia dan akhirat, ya, orang yang memperjuangkan bersama ilmu ini, sama dari para santri, para ustaz, ya, para imam, para jamaah. Maka dia lebih besar keutamaannya daripada 1000 pejuang yang mati syahid. Yang dimaksud alim di sini adalah yang mengamalkan ilmu. Luar biasa. Kita tidak ikut berperang ke sana ke Israel, tapi kita duduk aja seperti ini dalam majelis ilmu, maka kita seperti nanti ketika kita matinya mati syahid. Dan jaga diri kita
Begitu dimuliakan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mautul alim, matinya orang alim itu, matinya kiai-kiai para ustaz itu pertanda binasa semesta ini. Nah, zaman-zaman sekarang ini, zaman sekarang sudah banyak kita dengar lihat meninggalnya para ulama kita, para kiai kita, itu salah satu tanda-tanda daripada hari kiamat. Maka dengan kita inilah generasi-generasi para jamaah-jamaah itu bagaimana menyampaikan apa yang kita dengar, kita sampaikan supaya ilmu kita ini berberkah, bermanfaat, istiqamah. Maka hal terpenting yang harus kita amalkan terus adalah sholat sunnah malam, ya, sholat pagi walaupun 2 rakaat. Kalau ada waktu kita sehat, kita istiqamah, kita sholat 2 rakaat, ya, sholat tahajud, ya, pertengahan malam jam 12, ya, jam 2 sebelum pun sholat subuh masih ada waktu, ya, sholat. Kemudian kita selalu berwudu, apalagi kita yang hafal Quran, para hafiz ini, ya, jaga wudu kita suci dari hadas supaya hafalan kita tidak terlupakan, ya, berkarya, jaga wudu kita. Yang ketiga, takwa kita kepada Allah, baik sepi maupun di waktu ramai. Takwa artinya al-intisal wa awamirillah wa itinab sirra wa alana. Kita laksanakan perintah Allah, jangan dilarang. Maka setiap Jumat itu hari itu menyampaikan takwa. Kalau seorang khatib yang berkhutbah itu tidak menyampaikan sebuah takwa, maka khutbahnya tidak sah. Khutbah tidak sah, maka sholat Jumatnya pun tidak sah. Maka kadang itu karena mungkin lupa khatibnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau dia lupa kita ingatkan, ya, tadi berarti tidak menyerukan takwa. Harus terulang daripada khutbahnya karena tidak ada rukun khutbahnya yang disampaikan. Kemudian makan dengan tujuan takwa. Kita makan ini karena takwa, bukan karena mengikuti daripada nafsu kita untuk makan. Dan terakhir bersiwak. Apa itu bersiwak? Gosok gigi. Lebih-lebih setelah bangun tidur, habis makan, ya, kita mau hendak salat, baca Al-Quran, kita bersiwak, gosok gigi. Nah, supaya kita bersih ini, apa yang kita ucapkan, kata-kata ini bersih. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin demikianlah pengajian kita pada subuh ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu kita selalu berkah, bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kulli hal, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuafi nikmah wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin.